Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Febriani dari kelas manajemen C, akan mengerjakan tugas video mata kuliah komputer bisnis 2 NIM 3402190074. Untuk minggu kemarin saya sudah mengerjakan soal PP, ARR, NPT, dan IRR. Untuk minggu sekarang saya akan mengerjakan soal untuk Profitability Index, Break-Even Point, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio. Untuk mesin A, initial investment-nya 28 juta, dan mesin B 32 juta. Untuk tingkat bunga masing-masing 15%. Untuk Profitability Index, rumusnya adalah total percent value dibagi initial investment, lalu enter. Hasilnya adalah 1,71. Untuk mesin B, profitability index-nya rumusnya adalah total percent value dibagi initial investment, yaitu 32 juta, lalu di enter. Hasilnya adalah 1,2. Untuk selanjutnya yaitu BEP. Soalnya adalah perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Analisis BEP pendekatan matematik. Jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta, biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unit 125, biaya variabel dibanding penjualan 0,50. Di sini BEP dalam unitnya kita cari dulu, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, lalu di enter. Hasilnya adalah 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Untuk BEP dalam rupiah, rumusnya adalah C9, yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi 125 dibagi 250, yaitu harga jual per unit, lalu enter. Hasilnya adalah 4 juta, artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Selanjutnya untuk profitability ratio. Untuk yang pertama, profit margin. PT Nisrina mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. NOI 4 juta, NS 24 juta, 100%, 100%. Untuk mencari PM, rumusnya sebagai berikut, yaitu NOI dalam kurung NOI yaitu 4 juta dibagi NS 24 juta, lalu dikali 100%, lalu di enter. Hasilnya adalah 16,7. Untuk earning power, PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI pada tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. NOI 4 juta, TA 15 juta, 100%, 100%. Rumus EP yaitu
dalam kurung 4 juta dibagi 15 juta lalu dikali 100%, lalu di enter. Hasilnya adalah 26,7. Untuk return of investment atau ROI, Cipicasa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. NOI 4 juta, TI 12 juta, 100% 100%. Sama dengan 4 juta dibagi 12 juta, lalu dikali 100%. Lalu hasilnya 33. Untuk rentabilitas modal sendiri, PT Rendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%. Pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. NOP 10 juta, interest 5 juta, pajak 10%. Untuk EAT rumusnya adalah K19 yaitu NOP dikurangi NOP lalu dikali interest yaitu 5%, lalu ditambah K19 yaitu 10%, lalu dikali K21 yaitu 10%, lalu di enter. Hasilnya adalah 8.500.000. Untuk EAT rumusnya adalah dari sini lalu di enter. Modal sendiri MS 20 juta, 100%. Rumus rentabilitas modal sendiri adalah EAT dibagi modal sendiri dikali P21 yaitu 100%, lalu di enter. Hasilnya adalah 42,5%. Selanjutnya untuk benefit cost ratio. Benefit dan cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan harga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Initial investment 1 miliar, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Untuk total biaya kita cari terlebih dahulu. Initial investment dikali 5% ditambah initial investment dikurangi initial investment lalu dikali nilai residu kurung tutup lalu dibagi depresiasi ditambah
ditambah biaya operasional, lalu di enter. Hasilnya adalah 100 juta. Untuk benefit cost ratio, rumusnya adalah benefit per tahun dibagi total biaya, lalu di enter. Hasilnya adalah 1,26. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio di atas, lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Benefit cost ratio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Biaya tahun 1, initial investment yaitu 1 miliar, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Untuk total biaya kita cari terlebih dahulu. Kurung buka, 1 miliar dikali 5% ditambah initial investment dikali 13. Mohon maaf ada kesalahan. Ini ditambah K11 lalu dikurangi K13 kurung tutup lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, lalu di enter. Hasilnya adalah 100 juta. Untuk benefit per tahun senilai 126 juta. Untuk benefit cost ratio, benefit per tahun dibagi K16 yaitu total biaya. Hasilnya adalah 1,26. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun ke-1 di atas lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak. Biaya tahun 2, initial investmentnya 1 miliar, rate 6%, nilai residu 10%, depresiasi 30, nilai operasional 20. Untuk total biaya kita cari terlebih dahulu. Rumusnya adalah initial investment dikali rate ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu kurung tutup 2 kali lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional,
Hasilnya adalah 110 juta. Benefit per tahun 126 juta. Benefit cost ratio rumusnya adalah benefit per tahun dibagi total biaya. Hasilnya adalah 1,145. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun kedua di atas, lebih dari satu dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Untuk tahun ketiga, initial investment-nya 1 miliar, rate 8%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Untuk total biaya dicari, rumusnya adalah initial investment dikali 8%, lalu ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah rate. Hasilnya adalah 130 juta. Untuk benefit cost ratio, rumusnya adalah 126 juta dibagi K36, yaitu total biaya. Hasilnya adalah 0,969. Untuk biaya tahun 3, dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun ketiga di atas, kurang dari satu dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut tidak layak atau unfeasible. Sekian video tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.